بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: اختصار الحديث، meringkas hadis. Ta'rifuhu wa hukmuhu, definisinya dan hukumnya. Ikhtisarul hadis ay yahdhif rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Yang dimaksud dengan meringkas hadis yaitu seorang perawi menghapus atau menukil sesuatu darinya. Menukil sesuatu darinya. Dan dari definisi ini seakan-akan beliau rahimahullah ta'ala tidak membedakan antara ikhtisar dan ikhtisar. Sebab di sana ada ikhtisar, ada pula ikhtisar. Kalau yang dimaksud dengan ikhtisar yaitu memenggal-menggal kalimat yang penting untuk dijadikan sebagai syahid. Nah, ada satu halaman misalnya, lalu ada kalimat-kalimat yang penting, nah, yang terdapat pada halaman tersebut. Lalu kemudian kita ambil kalimat itu tanpa merubahnya. Kita ambil kalimat tersebut tanpa merubahnya. Itu namanya ikhtisar. Adapun ikhtisar yaitu semacam rangkuman. Merangkum satu risalah atau satu makalah ke bentuk yang lebih pendek. Ke bentuk yang lebih pendek. Nah, maka hendaknya dibedakan antara kedua hal ini. Nah, ikhtisar dan ikhtisar. Dan ikhtisar itu yang zahir yang beliau sebutkan di sini, yaitu mengambil kalimat-kalimat yang penting untuk dijadikan sebagai syahid dan meninggalkan yang lainnya untuk menghindari terlalu panjangnya satu kalam yang disebutkan. Adapun ikhtisar itu merupakan salah satu jenis dari meriwayatkan hadis secara makna.
ar-riwayatu bil ma'na. Oleh karena itu meriwayatkan hadis secara makna, tidak secara lafadznya, itu akan dibahas setelah pembahasan ini. Itu akan dibahas setelah pembahasan ini. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa la yajuzu illa bi syurutin khamsatin, dan tidak diperbolehkan mengikhtisar hadis kecuali dengan 5 syarat. Al-awwal, yang pertama, alla yukhilla bi ma'na al-hadis, tidak merusak makna hadis. Ya, tidak sampai menyebabkan cacat dari makna hadis tersebut. Karena ingin diambil sebagian dan dibuang sebagian, maka untuk dijadikan sebagai hujjah adalah sebagian ataukah potongan dari hadis tersebut, sehingga yang lainnya tidak disebutkan. Nah, maka seorang yang hendak mengikhtisar ataukah mengikhtisarul hadis tersebut, maka dia harus mengetahui ini. Jangan sampai dia akan menghilangkan kalimat-kalimat yang justru itu sangat berhubungan erat dengan hadis tersebut. Kal istitsna, seperti dihapusnya istitsna, pengecualian. Wal ghayah, wal hal, wal syarat, wa nahwiha. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mathalan bimathalin. Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali harus sama timbangannya. Mathalan bimathalin. Nah, kalau kita hapus illa mathalan bimathalin, lalu kita hanya menyebutkan hadis la tabi'udz zahab bizahab, maka akan merubah makna, iya kan? Sehingga disangka dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW tidak memperbolehkan menjual emas dengan emas secara mutlak. Padahal tidak demikian, boleh, tapi harus dengan syarat mathalan bimathalin. Nah, maka tidak diperbolehkan untuk dihapus al-istitsna. Atau seperti qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'uz thamara hatta yabdu wa salahuh. Jangan kalian menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya sampai nampak baiknya. Sampai nampak baiknya. Ada ya kawan. Ya. Yang dimaksud dengan sampai nampak baiknya, yakni sampai nampak bahwa dia telah matang. Sampai nampak bahwa dia telah matang, sehingga tidak dikhawatirkan akan timbul kerusakan. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yabdu wa salahuh, sampai nampak solahnya, baiknya. Nah, dan ini masing-masing buah-buahan tentunya tergantung keadaannya. Kalau anggur ya ikhwan sampai apa? Kata Rasulullah SAW, sampai yaswad, sampai dia menghitam. Itu kalau anggur hitam. Kalau anggur hijau, ya, sampai dia nampak bahwa dia telah matang. Ya, tentunya ahli anggur lebih mengerti tentang kematangan buah anggur tersebut. Nah, kalau kurma sampai
tahmar atau tasfar, sampai dia memelah, ya. Yang jelas sudah nampak matangnya. Nah, kalau mangga ya kawan, sampai kuning, ya, sampai kuning. Dan seterusnya. Dan tidak disyaratkan harus semuanya kuning. Ya, kalau sudah nampak ya 2, 3, ya, walaupun masih sebagian kecil sudah cukup untuk diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, karena sudah mengetahui hasilnya, bahwa hasil tersebut, hasil dari buah itu saleh. Nah, qad bada salahuhu, sudah nampak baiknya. Nah, dalam keadaan seperti ini sudah boleh untuk diperjualbelikan walaupun masih di atas pohon. Walaupun masih di atas pohon. Nah, artinya sudah bisa dipanjar atau sudah bisa. Nah, adapun kalau masih kecil, misalnya mangganya masih kecil, saya beli nanti ini kalau matang, tidak diperbolehkan, kecuali nanti ada dalam permasalahan salam yang di sana ada syarat-syarat tertentu. Nah, insyaallah taala nanti akan kita bahas dalam Kitabul Buyu'. Nah, kecuali kalau dia menginginkan untuk memotongnya pada saat itu, maka boleh walaupun belum matang, tapi harus dengan syarat al-qata', harus dipotong, harus dilepaskan dari pohonnya pada saat itu baru dijual. Nah, itu boleh. Nah, adapun kalau dibiarkan sampai matang sementara dia belum nampak salahnya, maka tidak diperbolehkan. Nah, seperti mangga misalnya. Banyak orang mencari mangga yang belum matang, iya kan? Dipakai untuk apa, ikhwan? Bikin apa? Rujak. Nah, Anda ingat Syekh Abdullah Allah Ta'ala waktu ngajar di Jogja, sebutkan ini. Tak tahu beliau tahu dari mana. Seperti dipakai oleh Endakum katanya, bikin apa? Rujak. Nah, atau yang semisalnya. Namanya apa, ikhwan? Mangga belum matang itu apa namanya? Jawa itu lah. Bahasa Surabaya repot. Apa? Bukan. Ada namanya, ikhwan. Ana sering dengar loh. Apa? Pakel. Kayaknya bukan. Allahu a'lam. Pernah ana sering. Allahu a'lam. Al-muhim. Nah, di sini yang dimaksud oleh beliau jangan sampai dipotong hadis ini dan dihilangkan hatta yabdu salahu. Lalu yang disebutkannya la tabi'us samar, jangan kamu jual buah, wah. Nanti enggak boleh jual buah. Nah, ini batil, sama seperti orang-orang yang memotong-motong ayat Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil musallin, kemudian berhenti. Celaka orang-orang salat. Nah, jadi kalau salat celaka. Nah, hadza batil. Dan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim itu menghukumi antara dua orang dalam keadaan dia marah. Ya, dalam keadaan dia marah. Yang menjadi syahid di sini adalah wa huwa ghadban. Wa haliyah. Nah, itu kalau dihapus akan menimbulkan makna yang batil. Kemudian di antaranya pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza hiya ra'atil ma'." Iya, apabila wanita itu melihat adanya mani, keluarnya mani.
qalahu jawaban li Ummi Sulaim hina sa'alathu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebagai jawaban tatkala Ummu Sulaim bertanya kepadanya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi? Apabila dia ihtilam? Maka kata Rasulullah SAW, na'am. Idza hiya ra'atil ma'. Iya, wajib bagi dia untuk mandi. Tapi dengan syarat apa? Kalau dia melihat mani. Berarti kalaupun dia mimpi namun setelah dia bangun tidak melihat adanya mani, maka tidak ada kewajiban atas mereka untuk mandi. Nah ini kalau dihapus syaratnya. Hanya disebut bahwa Nabi SAW mengatakan na'am, iya. Berarti apa? Wajib untuk mandi bagi seorang wanita yang bermimpi. Keluar atau tidak keluar? Melihat al-ma' ataukah dia tidak melihat al-ma'? Dan ini merubah makna hadis. Dan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Jangan. Ya kalau in syi'tanya dihapus. Berarti dilarang berdoa. Dilarang mengucapkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna yang batil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, kalau mabrurnya dihilangkan, al-hajju laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi pemikirannya orang-orang awam. Kalau haji sudah sempurna Islamnya, haji itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah, berarti kalau sudah haji, lepas sudah. Ya, beres. Islamnya sudah sempurna. Nah, Islamnya sudah sempurna, berarti ya sudah mengamalkan 5 rukun Islam. Nah, padahal tidak demikian. Haji yang disyaratkan di sini yang disebutkan dengan naatnya al-mabrur, harus dalam keadaan mabrur. Ya. Haji yang ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada sebagian mereka juga yang memahami bahwa kalau orang sudah haji itu enggak boleh lagi berbuat maksiat. Nah, dalam artian kalau selama belum haji dia masih boleh saja. Masih boleh. Nah, ya. Allahumma musta'an. Fala yajuzu hadfu qawlihi, maka tidak diperbolehkan dihapus perkataannya illa masalan bimasalin hatta yabdu wa salahu wa huwa ghadban idza hiya ra'atil ma in syi'ta al mabrur lianna hadfa hadhihi al asya'i yukhillu bi ma'na al hadits. Karena menghapus lafaz-lafaz ini akan merusak makna hadis tersebut. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, alla yuhdhafa ma jaa al-hadits min ajli. Hendaklah tidak dihapus apa yang hadis itu disebutkan karenanya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz itu? Karena adanya pertanyaan, sehingga beliau pun beri jawaban yang jawaban itu sangat berhubungan erat dengan pertanyaan. Mithlu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, inna narkabul bahra
wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima'il bahri. Sesungguhnya kami sedang mengarungi lautan dalam keadaan kami membawa sedikit dari air, maksudnya air tawar. Apabila kami berwudu dengannya, maka kami pun dalam keadaan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan airnya. Bahkan bukan itu saja, halal bangkainya. Fala yajuzu hadfu qawlihi huwa at-tahuru ma'uhu. Maka tidak boleh dihapus perkataan Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya. Karena itulah jawaban dari hadis itu. Li'anna al-haditha ja'a min ajlih, fahuwa al-maqsudu bil hadith. Karena hadis itu datang karenanya, dan itulah maksud dari hadis itu. Tayyib, kalau dia menghapus al-hillu maitatu, boleh? Ya Barifki, boleh. Kalau misalnya dia menghapus al-hillu maitatuhu, dia hanya menyebutkan huwa at-tahuru ma'uhu, boleh. Kenapa? Karena tidak menghilangkan jawaban yang menjadi sebab yang berasal dari pertanyaan itu. Hakadha ta'kid al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Dan pada hakikatnya tidak sepantasnya untuk dihapus. Ya. Karena juga akan mengurangi makna dari hadis Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'ahu. Karena lafaz al-hillu maitatu, kenapa Rasulullah SAW menambah? Padahal tidak ada dalam pertanyaan itu. Nah, sebab Rasulullah alaihi salatu wassalam menambah lafaz al-hillu maitatuhu ziyadatu ta'kid wal bayan fi tahuriyati ma'il bahr. Semakin meyakinkan, semakin menekankan. Sehingga kalau itu dihilangkan seakan-akan makna huwa tahuru ma'uhu, ya, tidak demikian tegas. Nah, namun ketika ditambah dengan lafaz al-hillu maitatu, semakin memperjelas status dari air laut tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab, sepantasnya untuk tidak dihapus. Ya, walaupun tidak sampai merusak hadis secara keseluruhan, namun menghilangkan faedah. Menghilangkan faedah. Wallahu a'lam bishawab. At-tsalitsu alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin qauliyatin aw fi'liyah. Bahwasanya hadis tersebut tidaklah datang dalam hal untuk menjelaskan sifat ibadah. Apakah itu ibadah yang berhubungan dengan perkataan atau perbuatan. Mithlu hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Misalnya hadits Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul." Jika salah seorang kalian duduk dalam salatnya, maka hendaklah dia mengatakan, At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث. Maka tidak diperbolehkan menghapus sesuatu dari hadis ini. Misalnya antum hapus at-tahiyatu lillahnya, tak boleh. Karena memang ini sudah lafaz yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjadi satu kesatuan dalam bacaan tahiyah. Li ikhlalihi bi sifatil masyru'ah. Disebabkan itu akan merusak sifat yang disyariatkan. Illa ayyushira ila anna fihi hadfan, kecuali kalau dia menyebutkan bahwa ada yang terhapus di situ. Nah, doa-doa, zikir-zikir sepantasnya untuk disebutkan secara sempurna. Nah, wallahu a'lam bishawab.